Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Jika sesaat engkau merasa jenuh meraja di dalam dada, tidakkan sayang aku menjauh, ku akan menunggu kembali hadirmu di sisiku. Saat hati menyepi, kasihku kan bersemi, menemanimu kekasih dalam hatinya. Kian menyangka kala hatimu ragu, kasihku kan merayu tentang kita, tentang cintamu. Cinta indah itu milikmu selalu. Mau ngomong apa lagi sih, Wit? Gue peringatin lo ya, jangan coba-coba deketin nama Sony. Siapa yang deketin Sony? Kamu egois. Kalau kamu emang gak peduli lagi sama aku. Kamu udah ngianatin cintaku, Lid. Padahal aku sangat menyayangi kamu. Sebenarnya gue kangen banget sama Jelita. Tapi dia udah ngecewain gue. Aku gak bakalan mau deketin Nicholas duluan. Harus dia yang minta maaf sama aku duluan. Dari informasi yang kami terima, bahwasanya Ibu Marani mati dibunuh. Polisi? Polisi tahu kematian Bunda? Iya, tenang aja. Tapi Duk, aku ini Tikno masuk ke dalam badannya Rosa. Nick, gue cinta sama lo, Nick, selamanya. Sampai mati, Nick. Percaya ya sama gue. Dengan senang hati, Lid. Yuk. Kamu udah benar-benar ngecewain aku, Lid. Kamu tegang ngianatin aku. Kamu tegang. Nicholas, akhirnya kau termakan kutukanku. Itu bertanda tidak lama lagi kamu akan menyerahkan jiwamu. Ya Tuhan, aku pantang untuk mengeluarkan emosi. Karena ini bisa. Sisik. Badanku bersisik. Tidak. Tidak. Astagfirullahaladzim. Niko, Nik, badan kamu kenapa bersisik? Bu, kenapa aku harus nanggung aib seperti ini, Bu? Iko malu. Iko malu, Bu, malu. Niko, kamu nggak boleh bicara seperti itu, nak. Kamu harus kuat. Kamu harus tegar, Niko. Iko malu, malu, malu.
kenapa semua ini terjadi sama Niko anakku. Saat hati menyepi, kasihku kan Pak Salim, saya sudah mendengar tentang kejujuran dan skill Anda sebagai manajer keuangan di perusahaan ini. Itu terlalu dibesar-besarkan, Bu. Saya ini orangnya biasa-biasa aja. Karena kondite itu Anda dipercaya menduduki jabatan ini kan? Lalu kenapa Anda masih percaya dengan orang yang tidak jujur seperti saya? Maksud Ibu? Kenapa Anda masih mau mendengarkan perintah saya yang jelas-jelas itu melanggar peraturan perusahaan? Sebenarnya siapa yang memberi perintah Anda? Loh, maaf Bu, bukannya Ibu yang memberikan perintah langsung kepada saya. Karena Pak Yanto tidak mungkin, Bu. Beliau sedang sakit. Pak Salim, seharusnya sebagai orang yang berpengalaman, Pak Salim tidak begitu saja menerima perintah pimpinan yang tidak mengerti apa-apa seperti saya, Pak. Iya, Bu. Tapi sebagai bawahan, saya punya kewajiban untuk mentaati perintah Ibu. Iya kan? Saya minta tolong ini diperhatikan, Pak. Bilang sama seluruh karyawan dan staf bahwa kepentingan perusahaan itu di atas segala-galanya. Baik, Bu. Pokoknya jangan menuruti perintah yang menyalahi aturan. Ini berlaku untuk semuanya termasuk saya. Piye aku? Oke ora? Sopo dulu dong. Sekarang saya tanya sekali lagi. Kalau saya memerintahkan sesuatu yang melanggar aturan perusahaan, apa Anda akan nurut? Ya tentu saja tidak, Bu. Bagus. Mulai bulan depan 25% dari gaji saya akan berikan pada Pak Salim. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Ibu memang sangat perhatian sekali. Jangan senang dulu, Pak Salim. Bapak kan tahu kalau saya ini nggak punya kapasitas untuk menaikkan gaji Bapak kan? Iya, Bu. Jadi, tunggu sampai Pak Yanto sembuh dan kembali memimpin perusahaan ini, nanti saya akan usulkan pada beliau untuk menaikkan gaji Pak Salim. Wah, saya senang sekali mendengarnya. Ini benar-benar kabar yang membahagiakan, Bu. Baik Pak Salim, saya rasa cukup. Jadi Bapak silakan kembali ke ruangan Bapak. Baik, Bu. Saya pamit dulu. Bocah, kowe malah leha-leha neng kene dasar bocah dablek. Lah, keprimben toh, kok malah meneng bae ya? Apaan sih gangguin Juwita aja deh? Kowe iki kepriben toh? Tak kandani malah meneng bae. Ngomong apaan sih? Kamu ini ngapain enak-enakan di sini? Dengerin musik segala, bukannya belajar sana. Kok Mama ngomongnya ngaco sih, mabok ya? Enak aja Mama dibilang mabok. Kamu tuh yang laganya udah kayak Tuan Putri.
pemalas dasar. Contoh dong Jelita, dia itu anaknya rajin, pinter, nggak kayak kamu pemalas. Kok tambah ngaco aja sih, Mama? Kenapa sih sinting ya? Kurang ajar kamu ngomong-ngomong sinting. Kok tega sih mukul Juwita? Kenapa mesti nggak tega? Biar kamu tahu sopan santun gimana bicara sama orang tua. Mama sadar gak sih sama diri Mama sendiri? Apa sih yang terjadi sama Mama? Pokoknya mulai detik ini Mama mau ngajarin kamu sopan santun. Biar laga kamu nggak kayak Tuan Putri, pemalas. Mulai detik ini juga kamu harus beresin kamar kamu harus ngepel, kamu harus nyapu. Berani-beraninya kamu mecahin barang yang ada di sini ya? Bodoh! Kalau perlu semua barang di rumah ini aku pecahin. Emang Mama pikir aku takut apa? Ampun dong, Ma, jangan pukulin Juwita lagi dong. Kenapa sih? Wita, kamu kenapa sayang? Mama jahat banget sih dari tadi mukulin Juwita. Kamu ngomong apa? Mukulin kamu? Mana mungkin Mama mukulin kamu? Kamu mimpi sayang? Nggak mungkin apanya tadi mukulin, tau nggak? Wita! 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 Tapi disuruhin ini kan? Iya. Lo sakit ya? Kok tumben sih pakai jaket? Nggak apa-apa. Lagi pengen aja. Tapi nggak pantas lagi pakai jaket ditutup rapet gitu. Sini gue benerin dikit biar kelihatan lebih bagus. Kenapa, Nick? Kayaknya di badan lo ada luka ya? Sakit apa sih sebenarnya lo, Nick? Nggak apa-apa kok, Wit. Cuma agak demam aja. Gue rasa nih perbuatannya Jelita nih. Asal lo tahu ya, Jelita tuh sebenarnya jahat. Dia nggak ada bedanya kayak bundanya dulu. Suka kedukun, ngeguna-guna orang. Gue yakin banget pasti badan lo sakit gara-gara diguna-guna sama Jelita. Dasar cewek nggak setia. Omongannya nggak bisa dipegang. Tunggu, kamu ngomong apa barusan? Oh, nggak dengar ya? Oke, biar aku jelasin. Aku kecewa sama cewek yang nggak punya pendirian. Enak aja. Kamu sadar gak sih, Nick? Siapa yang gak setia? Aku tuh kamu. Ya kamu. Kamu tuh. Cowok apanya gak bisa megang janjinya sendiri? Kamu tuh yang mau-maunya dirayu Sony. Justru kamu, Nick, yang gampang dirayu sama Juwita. Mau jadi blok sama dia. Cowok apaan kayak gitu? Aku nyesel. Nyesel terlanjur percaya sama kamu. Aku gak nyangka kamu serendah ini. Gak punya prinsip. Cowok yang gak punya harga diri. Apa kamu bilang? Cowok yang gak punya harga diri. Udah, Lid. Lo jangan nangis terus. Mendingan sekarang lo ngelaporin ke kepala sekolah.
Nggak mungkin. Nggak mungkin, Din. Kenapa nggak mungkin? Lo itu udah disakitin secara fisik. Dan itu sama aja dengan pelecehan. Aku tahu. Tapi aku nggak mungkin ngelaporin orang yang paling aku sayangin, Din. Nggak mungkin. Ternyata lo banci juga ya, Nik. Beraninya lo mukul cewek ya? Nik, gue peringatin sama lo. Sekali lagi lo mukul Jelita, lo berhadapan sama gue, Nik. Jangan sok pahlawan lu, Son. Sejak kapan lu perhatian sama Jelita? Pakai yang bela-belain dia segala lagi. Sejak lo deketin Juwita, Nik. Harusnya lo malu mukul cewek. Mana harga diri lo? Gak gentleman lo. Udah, Son. Gue gak mau bahas sama lu, Son. Bangun. Kenapa? Lo takut? Lo jagoan kan? Ayo tunjukin jagoan lo ke gua. Son, jangan bikin gua marah. Gua lagi nggak mau ribut sama siapa. Ayo cabut. Mampus lu. Nik, aduh. Aduh. Pada kotor semua, pada nginjak blok apaan sih tuh anak-anak. Lagian lu juga bego sih. Kenapa sih nggak ngelawan? Kalau Oma nih, udah Oma jotosin sampai mati. Biarin aja, Man. Lagian sih lo juga nyari penyakit. Kadang-kadang Oma juga bingung ya. Setan belang mana yang ngerasukin otak lo sampai lo mukulin si Jelita. Asal lo tahu ya, si Jelita itu orangnya yang manis, lemah lembut, nggak pantas untuk digebukin, dipukulin. Man, jangan sebut-sebut nama Jelita lagi. Enak tau. Oma bilangin serius. Oma tuh harusnya ngomong begini lo dengerin. Seharusnya tuh lo introspeksi diri. Pantas nggak lo mukulin si Jelita? Kenapa aku sampai tega mukul Jelita? Kenapa? Gak seharusnya ini terjadi. Tuhan, maafkan aku. Maafkan aku. Jangan biarkan temuku ditemukan sisik-sisikan ini. Aku tidak mau. Jangan. Aku tidak mau. Apa yang terjadi, Nak? Masya Allah, kenapa kamu? Niko telah melanggar sumpahmu. Niko nyakiti orang ini kau cintain, Bu. Kenapa kamu melakukan ini sih, Nik? Kamu tahu kan? Kamu nggak boleh menyakiti orang yang sudah menyayangi kamu. Ya Allah. Kenapa kutukan ini terjadi sama Niko, ya Allah? Kasihanilah dia. Maafkan dia.
Saya benar-benar tak kuasa mengungkapkan kematian Karani. Karena itu sama saja menyeret Rosa dan Wita ke penjara. Maafkan saya, Karani. Saya benar-benar bingung. Kamu kenapa, Jelita? Kok kamu ngeliat Om seperti itu? Om, Jelita mohon Om jujur sama Jelita. Jelita, Om nggak ngerti maksud Jelita apa? Sekarang Om jawab. Siapa yang membunuh Bunda? Jelita, kenapa kamu tanyakan hal itu sama Om? Kamu curiga sama Om? Ya Tuhan, cobaan apa lagi nih Tuhan? Kenapa mesti saya yang dicurigai membunuh Karani? Jelita, kamu denger ya. Om sakit begini karena Om berusaha untuk mengungkapkan kematian Bunda kamu. Lalu siapa yang melakukannya, Om? Kenapa Om diam saja? Jawab dong, Om. Jelita, Om belum bisa mengungkapkannya sekarang. Terus kapan lagi, Om? Kalau Om terus mengulur waktu, sama saja Om memberi kesempatan pada pelaku untuk kabur. Ini masalah besar, Lita. Dan Om nggak mau gegabah dalam masalah ini. Atau Om memang sengaja karena Om ingin melindungi si pelaku. Nikolas mana? Nikolas? Mana Oman tahu? Emang Oma babysitternya Nikolas? Lu bisa serius gak sih sama gue? Ini masih pagi, jadi Oman nggak pernah bercanda. Oman serius. Sekarang lepasin, karena Oman pagi-pagi ini mau kelihatan ganteng. Dulu ngoceh mulu deh. Udah sekarang jawab pertanyaan gue. Nikolas mana? Iya. Oman kasih tahu. Nikolas nggak masuk. Puas lo. Nggak masuk sih. Emang kenapa dia sakit? Lo ini cuma fansnya Nikolas alias penggemar. Jadi lo nggak berhak tahu detailnya Nikolas kayak apa, ya? Mau kemana lo? Awas lo! Ini kesempatan gue buat ngerjain Jelita dengan buku pornonya Sonia. Sekarang kita akan belajar menanam tanaman keras dalam pot kecil. Tapi bisa tumbuh dalam waktu yang singkat. Jelita, keluarkan buku biologi kamu dan bawa ke depan. Baca halaman 29. Baik, Bu. Baca halaman 29. Mampus lo, emang enak gue kerjain. Jelita, ayo cepat baca.
apa dengan buku kamu? Coba ibu lihat. Enggak usah, Bu. Kenapa? Jangan, Bu. Coba sini ibu lihat. Buku apa ini? Coba lihat. Coba lihat. Kurang ngajar kamu. Berani-beraninya kamu bawa buku-buku porno seperti ini. Bukan milik saya, Bu. Bukan milik saya. Kamu masih mungkin juga. Benar. Diam kamu. Sekarang, kamu ikut ke ruang guru sama saya. Ayo. Tapi, Bu, majalah itu bukan milik saya. Saya sendiri kaget kenapa ada majalah begitu dalam tas saya, Bu. Saya tidak mau tahu. Yang jelas, buku porno ini ada di dalam tas kamu. Berarti kamu yang bawa. Sungguh, Bu, saya tidak berbohong. Kenapa Ibu tidak mau percaya sama saya? Saya berani bersumpah, Bu. Diam kamu. Sekarang kamu keluar. Jalani hukuman kamu. Ayo. Berdiri di sini. Sekarang, angkat kaki kamu sebelah. Sekarang, pegang kedua telinga kamu. Ingat cerita, sekali lagi kamu membawa majalah porno ke sekolah, saya tidak segan-segan mengeluarkan kamu dari sekolah ini. Ingat itu. Kasian deh lo, lagian sih ke sekolah bukannya bawa buku pelajaran malah bawa buku porno. Bego dipelihara lo. Wait, tolong jangan ledek aku sekarang. Kepalaku pusing banget. Emang enak dihukum? Mas tangan! Mas tangan, guru lo. Waduh, hebat nih, Nenek Lampir lagi beraksi. Dasar perempuan error nggak tahu diri. Lihat nih, saudaranya begini cantiknya, ya Allah, disiksa. Orang mah dikasihanin. Udah Man, mendingan sekarang lo robek aja tuh kertasnya. Awas lu bani robek, berhadapan sama gua lontar. Wit. Tapi ini nggak pantas, Wita. Apanya yang nggak pantas? Buktinya Jelita udah bawa buku porno. Dasar nggak tau malu. Man, Din, emangnya ini apaan? Nih kata-katanya gini nih. Udah pergi ya. Ting lo berdua. Gue juga malas ngeliat muka lo. Ya udah sana. Apa lo mau tahu? Penasaran lo? Nih gue tunjukin. Tuh bisa baca nggak lo? Semua orang di sekolah ini tuh juga udah tahu siapa Jelita. Mukanya aja so instan ada namanya seks. Kamu keterlaluan, Wit. Baru tahu lo. Mampus lo. Udah kamu lepas aja. Aku udah gak kuat. Udah kamu istirahat aja. Nanti aku ngomong sama Bu Elis sama Kepsek biar hukuman kamu diperingan. Ya Allah, hari ini saya menjalani hari yang berat. Ada anak yang tega menjebak saya. Saya nggak percaya kalau ini perbuatan Nicholas. Apalagi
Hari ini Niko tidak masuk sekolah. Nicholas, kenapa kamu tidak masuk sekolah? Apa kamu sakit? Lid, udahlah, kamu gak usah mikirin lagi. Lagi pula permasalahan kamu sama Bu Elis kan udah selesai. Dan aku sekarang pengen ngeliat kamu senyum. Ayo dong. Aku gak suka ngeliat kamu sedih kayak gitu. Ayo dong senyum. Gitu dong. Yuk. Ya ampun, aku sampai lupa berterima kasih sama kamu, Son. Gak usah lagi, Lid. Yang penting sekarang kan nama kamu udah clear. Dan gak ada lagi yang nuduh kamu macam-macam. Tapi kan juga berkat kamu, Son, memberi penjelasan pada Bulis dan kepala sekolah. Dan mereka akhirnya percaya kalau majalah itu bukan milikku. Ya mereka harus percaya dong. Lagi pula kelewatan banget kalau kepala sekolah percaya kalau buku porno itu punya kamu. Muka kamu kan muka baik-baik, bukan muka murahan. Son, kira-kira pelakunya siapa ya? Wait, lo lihat deh. Ya, susah juga sih kalau nebak siapa pelakunya. Kalau kita nuduh Juwita, kita juga nggak ada buktinya. Ya, paling cowok di kelas kamu yang suka iseng. Ya udah, kita ke mobil yuk. Makasih ya, Son. Brengsek juga tuh si Sony. Sok jadi pahlawannya Jelita lagi. Kemarin dia ngeber-ngeber loh. Sekarang ngincar si Jelita. Ya malah bagus lah. Kan peluang gue untuk mendeketin Nicholas jadi makin terbuka lebar. Iya juga ya. Dong. Lasmini, tahu kan? Dulu sewaktu masih ada Bunda, mobil rusak dikit aja, disuruh bawa ke bengkel. Terus ongkosnya ada sisanya lagi. Sekarang sih boro-boro ada sisanya. Rusak aja disuruh betulin sendiri. Malahan disuruh bawa ke bengkel, ongkosnya cekak lagi. Malahan kita yang nombokin. Udahlah Mas, yang lalu biarlah berlalu. Sekarang sana cepet siapin mobil, Nyonya mau keluar. Manja. Apa? Kamu bilang aku manja? Bukan sayang. Maksud Mas Gatot, bukan kamu yang manja, Nyonya yang manja. Mau pakai mobil aja, pakai disiapin segala. Kirain ngatain aku, Mas. Enggak dong. Kalau kamu manja sih nggak apa-apa. Asalkan sama Mas Gatot aja. Gatot? Iya sayang. Gatot! Iya bu, iya bu. Ya. Kamu ngapain masih di sini? Kok nyiapin mobil? Nyonya mau pergi ya? Pergi. Memangnya Lasmini nggak bilang saya mau pergi? Udahnya, saya udah bilangin kok. Tapi nggak bilang Nyonya mau pergi sekarang. Alah, kalian berdua sama aja tololnya. Udah cepet siapin mobil. Iya Nyonya. Kasihan si Gatot. Selalu menjadi korban si perempuan jahat itu. Emang kurang ajar itu orang. Gimana kalau tak eksekusi aja, mumpung setan jahilnya lagi keluar nih. Terserah Mas aja deh. Sedih kok sayangku. Aduh, gak disuruh aja udah hobiku. Apalagi disuruh sama yayangku ini. Tambah semangat. Sebentar, aku pergi dulu ya. Mas Tikno. Mas? Mana ya? Pasti ngerjain tuh. Turun. Silakan Nyonya. Silakan. Siapa yang suruh kamu duduk di situ? Gak ada yang suruh Nyonya. Saya kan supir. Masa saya mesti duduk di sebelah Nyonya? Kamu. Cepat turun, saya mau bawa mobil sendiri. Baik Nyonya. Kebetulan. Saya kan bisa pacaran. Apa? Memangnya kamu pikir saya sudi pacaran sama orang macam kamu? Maaf Nyonya, maaf. Maksud saya Lasmini.
mobil. Mobil sama supir sama aja tololnya. Heh, kamu nggak pernah servis mobil ya? Di servis Nyonya. Kalau di servis kenapa nggak bisa nyala? Saya juga nggak tahu kenapa jadi mogok begini ya. Coba kamu nyalain. Iya, Nya. Nah, ini nyala Nyonya. Ya udah, kamu anterin saya. Silakan Nyonya. Hahaha, bukain pintu. Baik Nyonya, baik. Biar rasa kamu emangnya enak tak kadalin. Biar rasa. Son, kalau aku perhatiin, kamu semakin berubah deh, Son. Yang bikin aku tambah heran, kamu berubah menjadi cowok yang kalem dan sopan. Kamu tahu kenapa aku bisa berubah? Karena kamu juga, Lid. Kok aku, Son? Iya, karena nasihat kamu, perhatian kamu. Aku coba ngerubah tingkah laku aku sehari-hari. Setelah aku praktekin, ternyata enak juga ya, hidup jadi orang baik-baik. Aku seneng ngedengarnya, Son. Dan aku yakin, kalau Juwita denger ini, dia pasti juga ikut seneng. Aku nggak lagi mikirin Juwita. Aku udah rela kok kehilangan dia. Son, kamu kok jadi pesimis begitu, Son? Lid, Juwita adalah masa lalu aku. Kamu tahu sendiri kan gimana sikap Juwita ke aku? Juwita nganggap aku sampah, penyakit. Ngapain juga aku kejar-kejar? Tapi aku yakin kok, Son. Sebenarnya Juwita masih cinta sama kamu. Kamu salah, Lid. Juwita udah nganggap dirinya milik Nicholas. Apalagi Nicholas juga ngasih harapan. Bung Kobra, Anda benar-benar keterlaluan. Brengsek. Pasti Anda kan yang melapor ke polisi. Kita seimbang, Nyonya. Nyonya baru memberikan setengah dari permintaan saya. Saya pun sama. Baru setengah dari informasi yang saya punya saya laporkan kepada polisi. Itu karena Anda tidak sabar. Memangnya Anda pikir gampang mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu yang singkat? Nyonya, permainan kita tidak mengenal toleransi. Nyonya pikir saya percaya bahwa Nyonya sulit mendapatkan uang itu? Tidak, Nyonya. Karena saya tahu persis perusahaan korban yang Anda bunuh sangat besar. Dasar pemeras. Kalau sampai saya tertangkap, jangan harap Anda bebas hukum ya. Nyonya mengancam saya. Ini bukan ancaman, tapi fakta. Karena secara tidak langsung Anda sudah ikut menikmati dari hasil kejahatan.
Kenapa sih, Nick? Sakit ya? Ya. Nick, boleh nggak gue tahu lo sakit apa? Kali-kali aja gue bisa ngeringanin. Enggak apa-apa. Cuma cacar aja. Sekarang buruan lo kasih tahu ke gue, lo kemarin ada tujuan apa? Sebenarnya sih gue agak malas juga ngomongnya. Cuman kayaknya penting banget dan lo harus tahu. Jelita udah jadian sama Sony. Dari tadi gue ngeliat mereka berdua mesra banget. Kemana-mana jalannya berdua terus. Lengket banget, Nick. Makasih, Wit, udah ngasih tahu gue. Tapi ada berita lain yang lebih besar yang lo harus tahu, Nick. Berita apaan? Di sekolah tadi Jelita kena hukuman. Jelita dihukum? Iya. Emang dia kenapa? Ya, dia ketahuan bawa majalah porno ke sekolah. Makin mulus aja rencana gue. Tinggal selangkah lagi, Jelita jatuh dalam pelukan gue. Jelita? Halo, Nick. Kok Sony? Kenapa? Heran, Nick. Mau ngomong sama Jelita. Iya. Lu mau ngomong apa lagi? Kayaknya udah nggak perlu deh. Halo? Son? Sony? Kamu ngapain megang HP-ku? Lagi baca SMS-nya? Enggak, Lid. Barusan Nicholas telepon. Terus dia bilang apa? Cuma nanyain kamu, terus dimatiin. Lid, kenapa sih kamu sepanjang jalan ini kok diam aja? Enggak. Aku cuma lagi kepikiran Nicholas. Penasaran kalau tadi dia nelfon kamu? Bukan gitu. Aku kepikiran dia soalnya dia lagi sakit, Son. Menurut si Oman, sakitnya cukup parah. Kamu keberatan nggak kalau kita ke rumah Nicholas dulu? Gak masalah, Lid. It's okay. Lagi pula teman kita sakit, harus dijenguk kan? Makasih ya, Son. Udahlah, Nick. Masalah Jelita sama Sony nggak usah dipikirin ya. Yang penting sekarang lo cepet sembuh. Gue pengennya ngeliat Nicholas yang baik dan ganteng. Nggak pucet kayak sekarang ini, kayak mayat hidup. Apaan sih lo? Udah nggak usah mikirin gue. Nick, lu mesti ke dokter. Kalau nggak tambah sakit. Enggak. Gue nggak mau ke dokter. Ayo dong, Nick. Ayo, gue temenin sekarang ya. Yuk ke Lepasin, dokter Wit. yuk. Ayo ke dokter, Gue nggak mau, Nick. gue nggak mau ke dokter. Jangan gitu dong, ntar lo tambah sakit. Gue nggak mau. Lepasin, Wit, lepasin. Ya. Nick, jangan kayak gitu terus dong, Nick. Kalau lo tambah sakit, ntar gue sedih. Jika sesaat engkau merasa jenuh merayap
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.